Selamat datang. Selamat datang kembali di studio bocor kami, tempat di mana kamu bisa mendapatkan bocoran demi bocoran dari film India pilihan kami. Kali ini judulnya Yeh Jawani Hey Diwani. Film ini diperankan oleh Ranbir Kapoor, Deepika Padukone, Aditya Roy Kapoor, dan Kalki Koechlin. 8 tahun lalu. Ya, film ini menceritakan alur mundur, bagaimana awal mula para tokoh utama bertemu dan menciptakan sebuah kenangan. Naina, diperankan oleh Deepika, adalah wanita pemalu yang selalu berkutat dengan bukunya. Suatu hari dia bertemu dengan teman sekolahnya dulu, bernama Aditi, diperankan oleh Kalki Koechlin. Mereka berencana akan pergi berlibur ke Manali. Awalnya, Naina tidak tertarik. Namun, di malam harinya ketika ia belajar, Naina mulai mencari informasi mengenai Manali. Ternyata, Naina kemudian memutuskan untuk pergi menuju Manali. Dalam perjalanannya menuju Manali, saat hendak naik kereta, ia bertemu dengan Bani, diperankan oleh Ranbir Kapoor. Dan Bani membantunya karena Naina hampir kehabisan tiket. Di dalam kereta, Naina bertemu dengan temannya, Aditi. Kemudian juga bertemu dengan Avinash dan pastinya dengan Kabir yang biasa dipanggil Bani. Naina juga berkenalan dengan Lara dan kedua temannya. Di dalam kereta tersebut mereka bermain sebuah game yang berjudul Pernah Mereka Lakukan. Tapi permainan itu membuat Naina merasa jenuh karena dia tidak pernah melakukan hal yang konyol selain belajar. Saat berada di Manali, Naina merasakan hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Salah satunya adalah kejadian ini. Ini adalah ketika ada satu cewek yang tidak mereka kenal tiba-tiba menghampiri salah satu teman Bani. Dia tiba-tiba berkata kasar seakan kenal dengan mereka. Terjadilah keributan dan Bani menuntut ucapan maaf dari orang tak dikenal tersebut. Akhirnya, ia minta maaf. Namun, masalah ternyata tidak selesai sampai di situ. Rupanya orang tak dikenal tersebut tidak terima. Ia kembali dengan membawa rombongannya untuk menyerang dan balas dendam dengan Bani dan kawan-kawan. Lalu mereka sibuk berlarian, panik, dan bersembunyi. Ini adalah saat mereka ada di Kipsi dan beristirahat. Pemimpin rombongan memberitahu tentang puncak buta, artinya angker. Bani ingin tahu puncak tersebut. Menurut pemimpin rombongan, banyak penduduk yang mengatakan kabarnya kalau kita berdoa ketika bulan purnama, maka akan dikabulkan. Lalu, ratusan orang berusaha mencapai puncak tersebut, tetapi banyak yang tidak kembali. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Bani memutuskan untuk pergi menuju puncak tersebut. Namun dia terkejut di tengah perjalanan bertemu dengan Naina yang juga hendak pergi menuju puncak tersebut. Sehingga mereka berdua bersama-sama menuju buta. Saat tiba di puncak tersebut, Naina berdoa, menginginkan satu kata, yaitu Bani. Naina mulai jatuh cinta dengan Bani. Sehari sebelum mereka pulang, Naina ingin mengatakan rasa cintanya kepada Bani. Tapi saat itu Aditi dan Avi menemukan sebuah rahasia yang disimpan oleh Bani. Surat milik Bani di mana isi surat tersebut merupakan beasiswa yang diterima Bani untuk kuliah di Chicago. Bani menjelaskan bahwa ia sebenarnya akan memberitahu mereka, tapi mereka menemukannya lebih dulu. Para sahabat Bani jelas kecewa, sedih, tapi mereka tahu harus melepaskan Bani. Naina yang mengetahui Bani akan pergi ke Chicago, ia membatalkan niatnya untuk mengatakan perasaannya. 8 tahun kemudian, Naina menyelesaikan sekolah kedokterannya dan bekerja di sebuah klinik. Sementara Bani bekerja sebagai videografer untuk sebuah travel show. Suatu hari, Aditi akan melangsungkan pernikahan dan meminta Bani untuk datang ke pernikahannya. Di pernikahan Aditi, Avi yang sudah datang terlebih dahulu kelihatan kurang bahagia.
Ia lebih menyarankan Aditi untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Entah apa yang sedang ada dalam pikiran Afi. Di tengah-tengah pesta akan dimulai saat Naina baru saja selesai memberikan ucapan. Bani datang memberi kejutan. Sementara itu, Afi masih tidak bisa menerima kehadiran Bani. Sebab dia masih menyimpan rasa kesal terhadap Bani yang tidak hadir saat kematian ayahnya sendiri. Saat ia berusaha menenangkan diri dari Afi, Bani bertemu dengan Naina, berbincang sebentar. Keesokan harinya, masih di acara persiapan pernikahan Aditi. Bani mengetahui Naina bertemu dengan seorang pria bernama Dave, yang ia kira itu adalah pacar Naina. Bani lalu pergi meninggalkan mereka. Bani masih terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan Afi. Afi mulai kesal dan tidak tahan. Ia meminta Bani menjelaskan kesalahannya. Menurut Afi, Bani lebih peduli pada dirinya sendiri. Kemudian Bani malah marah dan mengungkit perilaku buruk Afi yang selalu minum dan bermain judi. Dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Tanpa mereka sadari, Aditi melihat perkelahian mereka. Dengan sangat kecewa, Aditi meminta mereka untuk berdamai. Ia sangat kecewa di acara pernikahannya, justru sahabatnya berkelahi. Kemudian Bani dan Naina mengadakan perjalanan ke Udaipur sebelum pernikahan Aditi. Mereka berdua begitu menikmati perjalanan mereka. Hingga suatu ketika saat mereka akan kembali, Bani menceritakan tentang dirinya 3 tahun lalu saat ayahnya meninggal. Saat itu ia bekerja di perusahaan Amerika. Bani melakukan perjalanan keluar kota selama 8 hari. Setelah melakukan perjalanan, ia kembali ke kota. Saat itulah ia baru menerima telepon dan juga pesan suara yang sangat menumpuk mengenai kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Naina berusaha menenangkan Bani. Di film ini, kita juga akan diperlihatkan bagaimana pertemanan antara Afi dan Bani, bagaimana Afi yang keras dan marah dengan Bani, tapi sebenarnya justru Afi sangat peduli. Terbukti ia selalu menonton acara TV milik Bani. Dan terbongkar juga tentang Aditi yang dulu ternyata pernah mencintai Afi. Suatu malam, Bani melihat seorang pria bernama Vikram sedang bersama dengan Naina. Hal itu membuat Bani marah karena cemburu. Ia berusaha meminta Vikram pergi. Naina yang emosi kepada Bani menjelaskan bahwa Vikram hanyalah temannya. Dan saat inilah Bani akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Naina. Bani mencintai Naina. Lalu Naina pun menjelaskan bahwa dirinya juga hanya mencintai Bani. Namun ada hal yang mengganjal. Setelah saling mencintai, lalu apa? Naina sangat tahu bahwa Bani akan segera pergi lagi untuk mewujudkan impiannya. Naina mencoba meminta agar Bani tidak pergi. Ia juga meminta agar Bani tinggal hidup bersamanya di India. Tentu hal ini dilema untuk Bani. Dia harus memilih pekerjaan impiannya atau memilih hidup bersama dengan Naina. Naina sadar, ia tak ingin jadi penghalang impian Bani. Ia memutuskan untuk sekedar memeluk Bani beberapa menit saja. Dan itu adalah hal yang terakhir. Ia merasa mereka harus berpisah dan tak bersatu. Sebelum Bani pergi, ia menyempatkan waktunya datang ke rumah ayahnya. Untuk beberapa waktu ia mengingat beberapa kenangan dan percakapan dengan ayahnya. Tak ingin Bani pergi, namun ayahnya selalu mendukung dan bangga dengan kemauan Bani untuk mewujudkan impiannya. Disinilah saat Bani sadar bahwa ternyata semua orang di sekitarnya memahami dan begitu peduli dengannya. Dan ia juga sadar, sekarang saatnya Bani untuk mengikuti kata hatinya. Di malam tahun baru, Bani mengejutkan Naina dengan membatalkan keberangkatannya. Awalnya Naina tak percaya, bahkan ia mengira ini hanya lelucon Bani. Tapi Bani tiba-tiba melamar Naina untuk menjadi istrinya dengan memberikan cincin di jari manis Naina.
Bani lalu menghubungi Afi dan bercerita tentang hubungannya dengan Naina. Sementara Naina menghubungi Aditi yang saat ini berbulan madu bersama suaminya. Finally, mereka menjalin sebuah hubungan yang serius setelah bertahun-tahun terpisah. Happily ever after. Gimana? Kisah romantis ini bisa jadi list filmmu untuk ditonton, ya kan? Yang pasti, terima kasih banyak sudah jadi penonton setianya Studio Bocor. Tungguin video selanjutnya, ya? Dan jangan lupa untuk kasih rekomendasi film ke kami, oke? Tulis di kolom komentar. Dah.